الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana bil Qur'an, lakal hamdu ya Rabbana bil iman, lakal hamdu ya Rabbana bil Ramadan, lakal hamdu ya Rabbana bil lailatul qadar allati khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu saum. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka. Dan insya Allah menjelang berbuka kita tambah kegiatan kita, amal kita, yaitu taklim. Dan moga-moga bergabungnya amal-amal dalam satu waktu pada satu jiwa ini menjadi penyebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya, dan kita mengharap moga-moga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga di akhirat kelak kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan pendek kali ini saya menyampaikan salah satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kalimat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan kalimat salasun la turaddu ta'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya. Doa mereka ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu diantara adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berdoa, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai berbuka, maka doa-doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping al-imamul adil dan waktu matlum, doanya orang teraniaya. Jadi satu di antaranya itu adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Kita ini sedang berpuasa, kita menjelang berbuka, dan manfaatkan ketika kita berpuasa ini untuk memperbanyak doa. Ya, jadi doa-doa kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Doa yang harus kita lakukan harus disertai dengan keyakinan bahwa doa-doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakinkan bahwa doa kita akan diterima oleh Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Doa ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, itu dengan doa. Ya. Maka saya berpesan untuk kita semua, khususnya juga untuk saya, untuk selalu berdoa dan yakinlah dengan doa kita bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Di daerah Gunung Kidul, mohon maaf kalau di sini ada yang rumahnya Gunung Kidul ya, tidak jauh dari kota Wonosari, itu ada pengrajin tempe, Pak. Tempe itu dari kedelai bisa menjadi tempe itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Pas waktu itu bulan Ramadan. Dia biasanya menjadikan kedelai menjadi tempe, kemudian setelah menjadi tempe dijual ke pasar,
kemudian sebagian untuk modal, sebagian untuk dikonsumsi, dan sebagian untuk infak. Suatu ketika si bapak pembuat pengrajin tempe ini itu sudah tidak ada uang sama sekali kecuali tempe yang baru dibuat. Oh, kok tempe? Kedelai yang baru dibuat itu. Jadi sore ini dia membuat kedelai, sudah nggak ada cadangan untuk makan lagi. Jadi dia udah nggak ada, besok itu makan apa itu sudah nggak ada di pikirannya dia. Akhirnya malamnya dia bermusyawarah dengan istri dan anaknya. Ya. Kalau besok kita sudah nggak ada makanan, jalan satu-satunya adalah kita berdoa kepada Allah supaya kedelai ini menjadi tempe sehingga besok bisa dijual. Mana mungkin bisa menjadi, pokoknya kita berdoa, kata sang suami. Karena kemarin saya ke masjid, ada ceramah, kata sang suaminya ini. Di mana ceramah itu mengatakan kalau doanya orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya besok pagi akan menjual tempe ini, akan menjual calon tempe ini ke pasar. Kemudian pas selesai subuh, selesai sahur, kemudian dia selesai sholat subuh, maka sang suami siap untuk berangkat ke pasar memanggul tempenya itu. Istrinya, anaknya membuka pintu rumahnya itu sambil menangis. Karena udah nggak ada jalan lain kecuali menjual ini, nggak ada jalan lain. Kalau kita minta-minta juga nggak akan mungkin. Sang suami berangkat, diiringi doa istri dan anaknya. Dan suaminya juga berdoa di sepanjang jalan, moga-moga kedelai ini menjadi tempe. Ketika dari rumah sampai capek, kemudian istirahat sebentar, dibuka kedelai belum berubah, baru dibuat. Jalan terus sampai di pasar, temannya sudah pada siap, dia sampai di pasar itu. Dibuka kedelai, dia berdoa, ya Allah, moga-moga tempe ini bisa menjadi, kedelai ini bisa menjadi tempe, ya Allah. Moga-moga kedelai ini bisa menjadi tempe, ya Allah, berdoa terus. Dia yakin dia dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuka kedelai. Kemudian waktu bertambah siang. Yang lain sudah pada laku. Dia masih berdoa. Dibuka kedelai, belum jadi tempe. Teman-temannya sudah ada yang pulang, sudah menjelang zuhur, temannya sudah ada yang pulang, sudah ada yang meninggalkan pasar. Dia masih berdoa. Dibuka kedelai, belum jadi tempe. Kemudian ketika teman-temannya sudah habis semua, tinggal dia sendirian. Berdoa, dibuka kedelai, belum jadi tempe. Kemudian dia, ya Allah, dia menangis sang bapak ini. Kemudian ditutup, dagangannya itu ditutup. Dia hendak pulang, karena sudah nggak akan jadi tempe. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya berdoa. Soal dikabulkan, tidak dikabulkan, jadi tempe atau tidak jadi tempe itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak tahu kalau nanti saya pulang, anak istri saya makan apa, saya juga tidak tahu. Berbuka dengan apa, dia juga tidak tahu. Ketika dia mau berangkat pulang, ada ibu-ibu yang turun dari mobil, kemudian tergopoh-gopoh sang ibu ini, lari ke pasar ke arah tukang tempe. Ibu-ibu mengatakan, Pak Tempe, masih ada enggak? Atau Bapak masih jual tempe yang belum jadi enggak? Wah, dia belum jadi, masih kedelai. Loh, kenapa Ibu mencari yang belum jadi, tempe yang belum jadi? Iya, karena saya itu punya anak di Korea. Anak saya minta dikirimi tempe.
Kalau saya kirim tempe yang sudah jadi, sampai sana sudah busuk tempenya. Saya minta tempe yang belum jadi, bisa enggak Pak saya membeli tempe yang belum jadi? Bapak tempe ini akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, moga-moga jangan jadi tempe. Ya Allah, kedeleku jangan jadi tempe. Kalau tadi berdoa moga-moga jadi tempe, sekarang dibalik. Ya, semoga tidak jadi tempe kedelai saya ini. Dibuka kedelai beneran jadi tempe. Akhirnya ibu ini membeli. Bapak ini ditanya berapa harga semuanya. Udah saya beli semuanya deh Pak, berapa harganya itu. Bapak ini menunjukkan angka, taruhlah saya anggap 500.000 gitulah ya. Bapak ini mengatakan 500.000. Terima kasih Pak, terima kasih sudah dikemas, langsung dibungkus. Bapak itu langsung dikasih uang. Ketika dibuka dikasihnya 2 kali lipat. Ya. Ibu tadi itu, Bu ini kebanyakan, enggak apa-apa, ini ucapan terima kasih saya. Ya Allah, dari rumah dia berdoa supaya kedelai menjadi tempe, sampai di situ kedelai menjadi uang. Apa pelajaran untuk kita? Jangan bosan-bosan kita berdoa. Walaupun dalam kondisi yang mepet sekali. Jangan kita bosan berdoa. Dan yang kedua, Allah itu tahu persis tentang kebutuhan dia. Kebutuhan kita itu Allah tahu persis. Allah itu tahu kebutuhannya Bapak itu apa. Bukan kok kedelai menjadi tempe, bukan. Kebutuhan Bapak itu adalah uang. Andai kan jadi kedelai menjadi tempe, kalau sudah siang juga nggak laku juga. Ya. Ini luar biasanya doa. Ya, maka kita jangan sepelekan doa, khususnya doa di bulan Ramadan. Ya. Betapa luar biasanya Allah tahu kebutuhan kita itu apa, Allah tahu. Sehingga Allah memberikan kepada Bapak ini tadi itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya Allah, ini doa, Pak. Ya kita jangan terlalu mengecilkan dan menyepelekan doa. Ya, walaupun kesannya itu tidak mungkin, doa bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Ya, alhasil yang terjadi adalah Bapak ini membuktikan kebenaran salasun la turaddu da'watuhu. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Tolong ya dengan peristiwa ini saya membaca langsung, saya berita langsung, bukan membaca di WA, bukan. Ada orang yang cerita, ya, itu saya sampai, Masya Allah. Kadang kita sendiri dengan doa, kadang nggak yakin, kita aja kadang nggak yakin dengan doa, ya nggak akan dikabulkan doa kita. Apalagi kadang kita berdoa nggak tahu maksudnya, kita berdoa tapi maksudnya apa nggak tahu, ya nggak akan dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa serius, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, ini luar biasanya doa itu, mukjizatnya doa ini. Oleh karena itu, 2 tadi pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan bosan-bosan kita ini berdoa kepada Allah SWT. Dan yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu mengetahui kebutuhan kita. Ya. Inilah doa itu yang kemudian doa ini disabdakan oleh baginda Nabi, memberi pelajaran kepada kita semua. Yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang adil. Tapi tidak saya sampaikan, judulnya aja saya sampaikan. Dan wa da'watul maklum, doanya orang yang teraniaya. 3 golongan ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Yang berapa Pak ya? Saya cukupkan karena sudah menjelang sekarang di lebih 8 di jam saya tuh. Ya, moga-moga sedikit nasihat ini memberi semangat bagi kita semua
terutama di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Yang saya sarankan, saya harapkan dari bapak-bapak dan untuk saya sendiri, tolong perbanyaklah doa ketika kita sedang lapar, yaitu mulai subuh sampai menjelang berbuka seperti ini, perbanyaklah doa. Karena inilah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu doa ketika puasa. Mungkin demikian, kalau ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil menunggu waktu, saya belum tahu jam berapa ini, tapi sekitar jam lebih 10 kalau tidak salah. Demikian, kalau ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.